Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan praktikkan bagaimana cara kita membuat studi kasus. Ya, baik. Sebelumnya kita bahas tentang studi kasus yang di sini ada 4 jenis studi kasus. Ya, jika memang nanti teman-teman disuguhkan soal yang kira-kira ya di antara 4 studi kasus ini. Ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti apa yang ada di simulasi kemarin. Ya, seperti ini. Kalau soalnya seperti ini, teman-teman ya, misalkan seperti yang di simulasi kemarin, ya, ceritakan salah satu pengalaman Anda dalam menangani masalah di bidang pembelajaran, seperti perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, menghadapi siswa yang sulit atau lainnya. Mereka Anda harus berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata, bukan pengalaman orang lain, dan memerlukan penanganan khusus. Nah, jika soalnya seperti ini, berarti studi kasusnya umum ya teman-teman, jadi tidak ditentukan. Nah, jadi kita akan bahas sekarang untuk mengantisipasi ya teman-teman. Untuk antisipasi, jadi istilahnya setiap payung sebelum hujan. Ya, jadi kita akan coba membuat 4 buah studi kasus. Ya, misalkan nanti soalnya ya ditentukan oleh sistem, misalkan ditentukan masalah strategi pembelajaran, media pembelajaran, kemudian masalah LKPD atau LKS, kemudian yang keempat masalah penilaian. Nah, baik. Kita mulai saja teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan promnya teman-teman ya. Ya, promnya nanti di sini ya. Saya seorang guru di SDN Sunurus. Nah, ini nanti teman-teman salin ya, ubah sesuai dengan sekolah teman-teman masing-masing. Kemudian ini nanti juga ya diganti di kelas mana kira-kira tempat teman-teman ngajar. Ya, kemudian saya memiliki masalah mengenai strategi pembelajaran. Jadi kita akan membuat studi kasus masalah strategi pembelajaran ya. Masalah strategi pembelajaran. Jika menyampaikan materi magnet, nah ini. Nah, jadi nanti di sini juga teman-teman salin ya. Jika menyampaikan materi apa, misalkan materi bilangan bulat dan seterusnya. Ini sekedar contoh saja. Buatkan studi kasus dengan komponen berikut. Nah, jadi ini kita berpatokan pada soal studi kasus pada simulasi kemarin. Ya, ini. Ya, jadi situasi yang Anda hadapi pada saat itu, tugas Anda dan masalah yang harus Anda selesaikan. Nah, baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi silakan teman-teman nanti ini di copy ya. Jadi kita suruh buatkan maksimal 500 kata teman-teman. Silakan nanti di copy ya, di copy. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke chatgpt.com ya. Klik chatgpt.com di Google ya. Kita pakai AI ya. Nah, setelah itu pastekan promnya di sini teman-teman ya. Pastekan ya. Tekan Ctrl P pada keyboard, kemudian tekan Enter atau tekan yang ini ya. Nah, ini teman-teman ya, tadi kasusnya sudah jadi dibuat ya, tadi kasus tentang strategi pembelajaran materi. Nah, ini sudah disebutkan. Jadi ini kita membuat studi kasus masalah strategi pembelajaran. Ini tinggal teman-teman nanti copy atau bisa klik ini, nanti tinggal teman-teman masukkan di tempel di Word. Begitu juga seterusnya teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan 4 prom tadi kasus ya. Yang pertama masalah strategi pembelajaran, kemudian ini yang di bawah masalah media pembelajaran ya. Ini nanti ini yang merah-merah diganti. Kemudian yang ketiga, ini masalah LKPD. Ya.
Ini yang merah-merah nanti disesuaikan. Kemudian masalah penilaian. Jadi seperti itu teman-teman ya. Seperti itu, nanti tinggal teman-teman pastikan studi kasusnya. Di kasus yang sudah dibuat tadi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya. Nah, ini studi kasusnya sudah jadi. Jadi nanti teknisnya teman-teman ya, ketika menjawab soal studi kasus, misalkan teman-teman sudah menyiapkan studi kasusnya. Nah, misalkan kita sudah yang pertama, masalahnya ya. Teman-teman ingat dulu apa masalah yang dihadapi. Nah, misalkan ya masalah tentang anak yang tidak fokus. Nah, ini mana dia? Ini banyak siswa terlihat kurang antusias, tidak fokus, mengalami kesulitan memahami konsep gaya magnet. Ini contohnya saja. Ini ingat masalahnya, kemudian setelah itu tindakan atau solusi. Nah, apa solusinya? Misalkan di sini menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti magnet, batang, paku, sendok, plastik, kertas, klip, dan koin. Nah, ini solusinya. Ya, teman-teman isi dulu. Ya, isi yang pertama masalahnya apa? Sedikit saja. Kemudian solusinya apa? Jangan terlalu banyak dulu teman-teman ya. Karena waktu pengerjaan studi kasus ini 30 menit. Ya, 30 menit itu tidak terlalu lama kita rasakan. Nah, kemudian yang ketiga, apa hasilnya? Hasilnya apa? Yang tadinya siswa tidak fokus, ya siswa menjadi lebih aktif, antusias dalam proses pembelajaran. Nah, ini saja diingat dulu teman-teman ya, kata kuncinya. Nah, jangan terlalu panjang dulu ya di tahap awal. Nah, kemudian yang terakhir, pengalaman berharga. Ya, pengalamannya apa? Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bagi saya bahwa pembelajaran akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman langsung siswa. Ini contohnya. Nah, jika sudah terisi 4 komponen ini, teman-teman ya, baru teman-teman kembangkan kalimatnya. Nah, misalkan saya sebagai guru kelas 4, saya sebagai ketika saya menyampaikan materi pelajaran mata pelajaran IPA dan seterusnya, baru teman-teman kembangkan kalimat-kalimatnya jika keempat komponen ini sudah terisi. Nah, seperti itu cara teknik tips menjawab soal studi kasus teman-teman ya, supaya jangan tertinggal waktu nanti. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya kira teman-teman semua sudah paham. Dan nanti form studi kasus ini saya kirim ke grup, ataupun nanti saya tautkan di kolom deskripsi video ini teman-teman ya. Nah, baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah teman-teman semua dalam menghadapi ujian nantinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan teman-teman semua kelulusan dalam PPG ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.